Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya David Michael bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas aktivitas Anda di hari yang baru. Tentunya dengan semangat yang prima juga buat Anda pemirsa. Sapa buat Anda, jangan lupa sarapan pagi sebelum menjalankan tugas aktivitas pagi Anda. Baik pemirsa, perkembangan sekarang ini berkaitan dengan industri, ya ini larinya ke kalau kita berbicara soal industri 4.0 ya, 4.0. Nah ini tidak lepas dari dunia pendidikan itu sendiri. Peran sangat penting sekali. Dan pagi ini kita akan ngobrol tentang mempersiapkan mahasiswa yang siap bersaing di industri 4.0 bersama dengan kita mau lebih dekat juga dengan Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur dan sudah hadir di studio bersama dengan kami Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur, Bapak Uli Riukaho. Selamat pagi, Pak Uli, apa kabar? Selamat pagi, semangat pagi, salam Beta UPG 45. Oke, Beta UPG 45. Oke, ini cerah ceria nih ini pagi. Jadi Beta 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 UPG 45. Beta UPG 45. Oke, baik. Dan kembali lagi ini tema yang sangat menarik sekali tentunya buat kita semua apalagi di perkembangan sekarang ini Pak Uli dan peran dari universitas tentunya ya perguruan tinggi ini sangat penting sekali bagaimana juga untuk di saat nanti masyarakat atau produk dalam hal ini mahasiswanya di saat nanti terjun ke lapangan nanti. Nah, ini pekerjaan berat dari UPG 45 sendiri dalam hal ini menciptakan mahasiswa yang berprestasi dan siap untuk bekerja di lapangan. Dan sebelum kita masuk ke tema, Pak Uli, apa kabar UPG 45 Nusa Tenggara Timur? Puji Tuhan, kabar kampus kebanggaan kami. Hari ini kami telah bangkit dari berbagai macam hal yang sebenarnya bagi kami secara positif itu justru membantu kami, mengimprove kami, dan hari ini kita nyatakan bahwa kami telah siap untuk berkompetisi di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa agar mereka siap menjadi kader-kader penerus yang berkualitas sesuai dengan apa yang telah disampaikan tentang perkembangan revolusi industri hingga pada titik 4.0. Oke, baik. Dan perkembangan sekarang ini tentunya sangat cepat sekali. Nah, program pemerintah pusat, daerah baik itu provinsi, kabupaten, kota, semuanya bersinergi. Artinya ini untuk menciptakan masyarakat yang ya tidak ketinggalan nih. Ya, harus berlari lebih cepat lagi berkaitan dengan tema kita pagi ini. Dan ini respon seperti apa sih dari UPG 45 NTT sendiri? Baik. Yang pertama bahwa kita sadari 3 batu tungku pemerintah sebagai pemegang regulasi, kemudian perguruan tinggi dan masyarakat itu betul-betul harus saling bersinergi satu sama lain sehingga goals yang diharapkan yang ditetapkan oleh pemerintah maka itu bisa kita penuhi. Perguruan tinggi tentu juga akan menyiapkan diri, menyesuaikan diri, mereformasi seluruh kebijakan agar bisa menghasilkan lulusan atau menghasilkan output yang mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat, di tengah berbagai kebutuhan masyarakat, stakeholder, sesuai dengan apa yang diharapkan atau goals yang diharapkan oleh pemerintah lewat kebijakan standar-standar industri 4.0. Oke. Baik. Nah, ini 3 batu tunggu pemerintah, perguruan tinggi dan juga masyarakat itu sendiri. Nah, kita kembali ke UPG 45 NTT sendiri. Pak Uli, ini apalagi yang membidagi kemahasiswaan nih. Pekerjaan berat juga nih. Artinya semuanya dapat berjalan dengan baik, tentunya juga kolaborasi bersama dengan semua jurusan yang ada di UPG 45 NTT itu sendiri dan bagaimana juga di saat nanti terjun ke lapangan. Kita berbicara lebih spesifik lagi tentang Nusa Tenggara Timur sendiri. Nah, ini di saat nanti output itu sendiri di saat nanti di lapangan seperti apa? Yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat itu mempunyai satu link yang tidak boleh terpisahkan. Pertama, kalau dalam skop provinsi kita dengan visi gubernur NTT Bangkit dan NTT Sejahtera,
Maka di situ tertuang bahwa misi bagaimana NTT yang sekian lama dipandang sebagai provinsi yang tertinggal, provinsi yang miskin, kita akan mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain atau provinsi lain dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sesuai tadi yang kita bicarakan tentang industri. Industri tidak selamanya berbicara tentang manufaktur. Tapi berbicara tentang bagaimana pelayanan jasa dan bahkan nanti tentang produk yang dihasilkan. Nah, bicara tentang industri, maka ada standar-standar yang menjadi standar yang tidak bisa terabaikan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk perguruan tinggi. Nah, standar inilah yang mensejajarkan bahwa NTT bisa dan NTT sejahtera, maka salah satunya adalah standar dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Nah, inilah yang coba ditangani atau ditanggapi oleh Universitas Persatuan Guru 1945 NTT dengan menceburkan diri, bahkan kita berani mengambil sikap dengan usia yang masih muda untuk kita menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah berbasis pada industri 4.0. 11 program studi sudah kami ajukan akreditasi dan terakreditasi B pada BAN-PT dengan standar industri 4.0. Oke. Baik, ini tentunya juga bagaimana kita untuk menguasai daerah tercinta kita sendiri dengan menciptakan mahasiswa yang berprestasi, tentunya juga siap bersaing di tengah wilayah Nusa Tenggara Timur, bahkan nasional, bahkan internasional, seluruh dunia. Ya, ini harus taklukkan nih. Dan bagaimana juga di saat itu juga bersaing, artinya ini dalam tanda kutip ya, perguruan tinggi yang lainnya, UPG 45. Ya, dengan terbukanya, ya kita melihat sejarahnya tentang revolusi industri, mulai dari revolusi industri 1, 2, dan terutama 3 ketika masuknya teknologi informatika, dan ketika makin berkembang dengan luasnya jaringan internet pada revolusi industri 4.0, maka tidak ada lagi sekat antara setiap wilayah, antara setiap negara dengan adanya revolusi industri 4.0. Semua standar itu berlaku sama. Mau ada yang ada di kota, bahkan ada di dusun sekalipun, itu harus memiliki standar yang sama. Dan karena itulah UPG mensejajarkan diri dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bahwa dengan standar 4.0 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kami telah mampu. Dan karena itu, kalau kita mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam industri 4.0, maka output mahasiswa atau alumni lulusan kami juga akan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar atau standar-standar yang telah ditetapkan oleh pasar atau market. Dan itu terbukti. Oke. Baik, ini menarik sekali berkaitan, kita kembali lagi soal kebutuhan daerah. Pak Uli tentunya juga menciptakan mahasiswa yang siap untuk bersaing juga, dan persoalan juga kalau kita berbicara soal industri 4.0 ini untuk kebutuhan daerah. Kalau untuk kita berbicara soal wilayah kota, nah ini sangat cepat sekali untuk informasinya. Perkembangan lebih cepat lagi. Persoalan daerah nih, pelosok daerah. Ya kita tahu bersama Nusa Tenggara Timur untuk cakupan daerahnya ini soal perkembangan baik itu media sosial dan lain sebagainya. Ini kita berbicara soal informasi. Nah ini salah satu hal juga nih yang kalau mau dibilang berjalan harus sama-sama. Tantangan juga buat UPG 45. Ya, yang pertama bahwa sudah tidak lagi bisa kita tutupi. Ini sudah eranya revolusi industri 4.0 terbuka melalui teknologi, informasi teknologi. Kita lihat berkembangnya media-media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Itu memungkinkan bahwa setiap apa yang kita lakukan dimonitor, bahkan kita bisa menginformasi kepada publik. Dan publik itu bukan hanya di kota. Seluruh dunia dapat mengaksesnya, dapat melihatnya. Dan karena itu ada 5 hal yang telah kita sesuaikan. Yang pertama, perubahan tentang sistem pembelajaran. Saat ini universitas sudah bukan saja menggunakan sistem informasi akademik yang terpadu berbasis IT, tapi sistem pembelajaran secara e-learning itu sudah kita lakukan. Kerjasama kita lakukan misalnya dengan universitas terbuka, kita bekerjasama dengan pihak penyedia vendor jasa, misalnya Google dan sebagainya.
kita mulai belajar. Tidak ada lagi pembatasan ruang dan waktu terkait dengan bagaimana kita melakukan pembelajaran. Misalnya saya di tempat ini, mahasiswa ada di kampus, kami bisa melakukan pembelajaran secara e-learning, secara online. Sistem absensinya ada, sistem untuk menyampaikan menyampaikan materinya juga sudah ada. Yang kedua tentang rekonstruksi kebijakan. Semua rekonstruksi kebijakan itu kita sesuaikan dengan perkembangan IT. Dan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar, terutama kebutuhan market yang ada di daerah Provinsi NTT, bahkan di Kota Kupang. Kita siapkan. Dan prodi-prodi itu sudah kita arahkan. Dan yang ketiga adalah upgrading tentang SDM, sumber daya manusia, dan program studi. Kita mulai melihat, Pak Presiden kita, Pak Jokowi, sudah menyampaikan untuk bagaimana perguruan tinggi mulai berpikir untuk membuka prodi baru, fakultas baru, bahkan universitas baru yang berbasis pada cyber. Penggunaan nah ini sementara kita lakukan. Dan ini akan mendukung program-program pemerintah, baik dari provinsi sampai dengan kabupaten kota. Kita akan jawab ini. Keempat adalah perubahan kurikulum. Kita akan menyesuaikan kurikulum yang ada untuk menjawab kebutuhan dan standar pada revolusi 4.0. Kemudian penelitian, pengabdian kepada masyarakat juga kita lakukan berbasis pada pengembangan informasi teknologi pada sistem revolusi industri 4.0. Dan ini kita menjawab kebutuhan-kebutuhan. Lalu misalnya paling penting adalah hasil-hasil penelitian itu kita akan buka secara umum sehingga dapat diakses. Akses oleh seluruh, bukan hanya pemerintah tetapi ini. Nah, tapi kita mendorong pemerintah begini. Pemerintah kami dimohonkan juga untuk membuka diri, memanfaatkan setiap hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk bisa diaplikasikan melalui Balit Bangda atau mungkin Bapeda dan seterusnya. Itu banyak tersimpan di perguruan Jadi tinggi. ceritanya curhat ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi. Ini menarik sekali soal 5 hal yang harus dipersiapkan juga dan sementara dijalankan juga tentunya oleh UPG 45 NTT dan juga secara umum ini bagaimana kita juga bisa bersaing di industri 4.0. Buat Anda juga pemirsa, kami akan segera kembali tetap di obrolan pagi.